Coba bayangkan hidup kamu tanpa sosial media. Kayaknya hidupmu akan sedih banget tanpa sosial media. Kamu jadinya nggak tahu teman-temanmu lagi ngapain. Kamu juga nggak bisa menilai foto-foto orang, mengomentari penampilan orang. Itu akan menjadi kesedihan bagi kamu yang sudah terlanjur kecanduan bermedia sosial. Dan juga itu akan membuat kamu merasa kesepian. Ya, walaupun hidup kamu akan terasa sepi tanpa media sosial, saya rasa hidup kamu akan jauh lebih bahagia tanpa media sosial. Kenapa? Kok bisa? Nah, itu karena kamu akan merasa lebih cukup. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah kamu jadinya tidak terpaku pada segala sesuatu yang sedang tren di media sosial yang dapat menyebabkan minder, nggak pede, dan juga bisa membuat kita iri kepada orang lain. Kita semua di sini pasti memiliki yang namanya media sosial, baik itu Instagram, TikTok, Telegram, apalagi WhatsApp. Tapi kalian sadar gak sih kalau ternyata media sosial memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap perkembangan psikologis? Kira-kira apa sih dampak dari media sosial itu? Yuk simak penjelasannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sangat unik, yang sangat menarik, yaitu tentang dampak media sosial terhadap perkembangan psikologis peserta didik. Sebelum kita masuk pembahasan, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang apa itu media sosial. Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi, dan juga media sosial teknologi memiliki beberapa karakteristik seperti majalah, forum internet, podcast, foto atau gambar, dan video. Bayangkan sebuah negara di mana hampir setengah dari penduduknya aktif menggunakan media sosial setiap hari. Di Indonesia, itulah kenyataannya. Didorong oleh meningkatnya akses internet dan keterjangkauan ponsel pintar, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hingga Februari 2025, Indonesia memiliki sekitar 143 juta pengguna media sosial, menempati peringkat ketiga di Asia Pasifik setelah Tiongkok dan India, dan terbesar di Asia Tenggara. Wow, itu adalah rekor yang luar biasa bagi Indonesia. Entah kita harus bangga atau tidak terhadap rekor tersebut. Bagi sebagian besar orang Indonesia, media sosial telah menjadi alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman dan keluarga. Namun, tren terkini menunjukkan bahwa semakin banyak merek yang memanfaatkan media sosial sebagai komponen pelengkap operasi pemasaran mereka. Tapi, kita jadi tahu ternyata penduduk di Indonesia itu sangat banyak, ramai. Nah, setelah kita mengetahui apa itu media sosial, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak media sosial, baik itu dampak negatif ataupun dampak positif. Yang pertama, kita akan membahas tentang dampak negatif media sosial. Dampak yang pertama itu adalah meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan kasus depresi dan kecemasan pada remaja. Studi yang dilakukan oleh Tweng et al. Pada tahun 2018 menemukan bahwa remaja yang menghabiskan lebih dari 3 jam sehari di media sosial memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan dan depresi dibandingkan mereka yang menggunakan media sosial dalam durasi yang terbatas. Dampak yang kedua yaitu mengganggu pola tidur dan kesehatan fisik. Banyak remaja yang menggunakan media sosial hingga larut malam, yang berdampak negatif terhadap kualitas tidur mereka.
Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar ponsel dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur, sehingga dapat menyebabkan insomnia dan kelelahan kronis. Kemudian dampak yang ketiga yaitu meningkatkan tingkat perbandingan sosial yang tidak sehat. Banyak remaja yang merasa tekanan untuk menampilkan kehidupan yang sempurna di media sosial. Mereka seringkali membandingkan diri mereka dengan selebriti atau influencer yang memamerkan gaya hidup mewah atau standar kecantikan yang tidak realistis, yang pada akhirnya dapat menurunkan rasa percaya diri mereka. Dampak yang selanjutnya yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi di media sosial. Remaja yang menjadi korban perundungan daring seringkali mengalami dampak psikologis yang serius, seperti stres, trauma, bahkan pemikiran untuk menyakiti diri sendiri dan juga bunuh diri. Wow, ternyata media sosial memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi perkembangan psikologis. Walaupun media sosial seringkali dikaitkan dengan dampak negatif terhadap kesehatan mental, tidak dapat dipungkiri bahwa jika digunakan dengan bijaksana, platform ini juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan psikologis remaja. Kira-kira apa saja ya dampak positif dari media sosial? Dampak positif media sosial. Dampak positif yang pertama yaitu memberikan dukungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Melalui berbagai komunitas daring, remaja yang merasa kesepian atau terisolasi dapat menemukan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa, sehingga mereka merasa lebih didukung secara emosional. Penelitian yang dilakukan oleh Naslun et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa interaksi sosial melalui media sosial dapat membantu remaja yang mengalami stres dan kecemasan dengan memberikan akses ke dukungan dari teman sebaya dan sumber daya psikologis. Dampak positif yang kedua yaitu memfasilitasi ekspresi diri dan kreativitas. Platform seperti TikTok dan Instagram memungkinkan mereka untuk berbagi karya mereka dengan audiens yang lebih luas, mendapatkan apresiasi, serta membangun kepercayaan diri dalam menampilkan bakat mereka. Dampak positif yang ketiga yaitu akses terhadap informasi tentang kesehatan mental. Media sosial juga berperan sebagai alat edukasi yang efektif dalam menyebarkan informasi mengenai kesehatan mental. Banyak organisasi, komunitas, serta profesional kesehatan mental yang menggunakan platform ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kecemasan, depresi, manajemen stres, dan strategi coping yang efektif. Ternyata media sosial memiliki dampak yang baik bagi perkembangan psikologis kita. Demikianlah video penjelasan tentang dampak media sosial terhadap perkembangan psikologis peserta didik yang telah saya sajikan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.